Panjang. Jadi di sini dikecualikan atau tidak termasuk dalam bangkai itu adalah janin. Jadi janin yang ada di perut hewan, misalkan sapi atau kambing yang di dalam perutnya ibu ada sedang mengandung, ada bayinya. Nah, ketika kita sembelih kambing yang sedang bunting niku wau, ternyata sesudah kita sembelih kita keluarkan janinnya. Nah, itu dalam keadaan mati. Nah, janin yang dalam keadaan mati itu dihukumi tidak bangkai, karena mengikuti sembelihan dari ibunya. Itu apabila ketika kita keluarkan memang langsung mati, dalam keadaan mati. Tapi kalau kita keluarkan masih dalam keadaan hidup, kemudian selang beberapa menit atau jam, itu mati, ya lain lagi. Itu menjadi bangkai. Kalau kita keluarkan dalam keadaan mati, yang itu masuk tidak bangkai. Jadi meskipun janin tersebut itu berupa selain tidak seperti induknya, misalkan janin tersebut rupanya itu kayak apa namanya? Jadi walaupun janin yang ada di perut hewan itu rupanya itu enggak seperti indukannya, nah, misalkan wedhus meteng. Nah, di rupane niku mboten kaya wedhus, kaya asu ngoten niku. Kayak babi. Nah, meskipun enggak seperti indukannya, nah itu tetap dikatakan halal kalau mati ya, ketika kita sembelih niku indukannya. Kalau memang kita tahu memang nggak ada sing mbok-mbok aneh gak dilakeni kali asu apa babi, ya kita tahu pernah dilakeni ya termasuk haram, mungkin sakit halal, karena kita tahu itu indukannya pernah kawin dengan selain hewan tersebut. Nah, itu dikecualikan. Dan banyak lagi selain contoh-contoh tersebut disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar. Kemudian sumastasna mongkanuli dan kecuali akan misyrul maidati saking wulune batang apa qauluhu ucapane kiai musannif illal adami kecuali kejaba anak Adam. Ai maksudnya napa? Ai fa inna sya'rahu tegese mongko sak temene rambute anak Adam iku tahirun suci kamaitatihi kaya dene batange Adam. Jadi yang di atas tadi itu kan wa admul maitati wa sya'ruha najsun. Jadi tulang dan bulu bangkai hewan itu oleh madhab Asy-Syafi'iyah dihukumi najis. Jadi bulu dan juga tulangnya itu dihukumi najis oleh madhab Asy-Syafi'iyah menurut kaul yang kuat, yang sahih. Nah, aslinya ada khilaf,
di antara para ulama tentang masalah bulu, bulunya dan juga tulangnya itu. Nah, di sini bulu mengecualikan bulunya anak Adam. Nah, kita ini manusia. Hidup dan matinya manusia itu semuanya tubuhnya, anggota tubuhnya itu dihukumi suci. Kalau selain manusia itu terjadi khilaf antara para ulama. Nah, kalau bulunya selain manusia ya selain anjing dan babi, nah, itu mayoritas ulama selain madhab Syafi'iyah, yakni 3 madhab Hambali, Hanafi dan juga Maliki, itu menghukuminya suci. Jadi bulu bangkai itu dihukumi suci. Kalau selain madhab Syafi'i, kalau di dalam madhab kita Syafi'i, kaul yang sahih, pendapat yang kuat dihukumi najis. Artinya tidak boleh kita pergunakan untuk yang lainnya. Maka lagi dibuat makan pangan atau dibuat kosmetik apa, enggak boleh karena najis. Begitu juga dengan tapi ada kaul yang memperbolehkan, itu kaul yang enggak kuat dalam madhab kita. Madhab Syafi'i yang paling kuat itu menghukumi najis. Nah, kaul yang madhab yang menghukumi rambut bangkai itu suci. Nah, ini berdasarkan juga dalil firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasa wa mata'an ilahin. Dan Allah menjadikan untuk kalian termasuk bulu domba, bulu kambing, bulu unta. Nah, itu semuanya adalah sebagai perhiasan dan juga perkakas untuk kalian. Jadi dari keumuman firman Allah ini, baik bulu hewan itu, hewannya itu masih hidup ataupun sudah mati, baik bulu hewan ini bangkai ataupun masih hidup, itu dihukumi suci. Kalau menurut firman Allah secara umum ini yang dipegang mayoritas ulama selain madhab Syafi'i ini dalilnya. Kalau Imam Syafi'i berdasarkan ya firman Allah, uhillat hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai, semuanya bangkai kecuali kulite. Karena ada hadis yang menjelaskan, hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya kulit bangkai itu najis tapi bisa suci dengan cara disapa. Begitu juga kamai tadi koyat ini bangkai, di bangkai manusia itu ya suci, najis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Maksudnya memuliakan apa? Tidak dihukumi najis baik ketika hidup maupun matinya. Memang gak dihukumi najis, baik itu orang kafir maupun orang musyrik. Nabi kita juga pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya yang berbunyi ngeten, subhanallah al-mu'minu la yanjuzu hayyan wala maitan. Maha suci Allah, orang mukmin itu tidak najis baik hidup maupun matinya. Nah, di sini orang mukmin, nah ini memasukkan juga orang kafir. Nah, jadi bukan sebagai syarat. Orang mukmin itu hidup dan matinya itu suci.
Bukan berarti gitu, tapi manusia itu berdasarkan firman Allah secara umum, walaqad karramna bani Adam, itu dihukumi semuanya adalah suci, baik kafir maupun muslim. Loh, kalau ada di dalam Al-Quran innamal musyrikuna najasun, bahwasanya orang-orang musyrik itu najis, bukankah di dalam Al-Quran ada kata-kata begitu, bahwasanya najis di sini adalah bukan najis fisiknya, tapi najis i'tiqadnya. Jadi secara fisiknya tetap suci. Termasuk dikategorikan bangkai itu anggota tubuh hewan yang kita putus. Nah, itu ketika itu kita putus, nah ini itu termasuk bangkai.